Oke. Oke, baik. Kita akan hari ini sengaja ya kita online sekali-kali untuk kuliah tamu nih dari para alumni kita dari Krakatau Steel. Bentar, saya bacakan dulu. Mana ya kok online hilang? Oh ya, oke, ada ini ya Haikal Yuda ya, Yukda ya namanya. Oke, Haikal angkatan 2011 ya? 2011 ya. 2011 barengan sama Pak Guntur ya, kalau kalian tahu sama Pak Guntur. Iya, tapi Pak Guntur lagi kuliah. Saya walinya 2011. Iya. Oh, ya. Kemudian ada kok hilang. Nah ya, sama ada satu lagi adalah Pak Abdul Razak Kodarif, juga sama dari ini unit kerjanya adalah Business Development of Coke Oven Plant ya. Mungkin mereka berdua bisa menjelaskan apa itu unit kerjanya. Pendidikannya adalah masing-masing adalah lulusan Magister TK ITB. Jadi memang ini sengaja saya todong nih ya, mumpung saya menguji seminarnya mereka berdua. Tampaknya menarik sekali ya, satu tentang Kokta, satu tentang coke oven gas. Jadi kita mahasiswa bisa sama-sama nanti mendengarkan seperti apa sih dari segi operasi ya, daripada segi praktek ternyata, karena nanti akan banyak berbeda dengan teori-teori yang kita pelajari di kelas ya. Mereka sudah di Krakatau Steel sejak 2016-2017 ya, sudah ada beberapa banyak proyek seperti pengoperasian chemical recovery plant, advanced process training coke oven plant di Cina, kemudian mengganti membuat coke oven gas sebagai substitution natural gas ya di rolling mill facility dan yang lain-lain. Pokoknya cukup banyak pengalamannya, sudah hampir 5 tahun lebih, sehingga mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dari rekan-rekan dari para alumni ini ya. Oke, silakan Haikal dan Rozak, waktu dipersilahkan. Sudah bisa share screen mudah-mudahan ya. Oke. Bisa ditukar aja, karena itu apa kelihatannya kayak yang kelihatannya kayak next slide-nya kelihatan. Karena kayak kebuka di sini. Nah ini ya, ini kursi. Skepnya gitu. Oke. Gimana Bu? Slide-nya udah lebih jelas ya Bu? Ini aja di apa namanya? Di display setting-nya. Display setting-nya duplicate saja. Display setting, coba klik display setting. Terus duplicate. Nah, itu ya. Nah, itu. Duplicate slideshow. Nah, gitu. Ya, udah lengkap, bagus. Oke. Yang terhormat Bu Winnie dan Pak Song ya. Kami dari Krakatau Steel, saya Abdul Rozak dan rekan saya Haikal, izin Pak Bu untuk sharing apa yang menjadi pengalaman kami dan beberapa hal yang kami ketahui dari pengaplikasian selama ini kami di industri dari ilmu teknik kimia ini sendiri. Sesuai dengan garis besar dan judul utama dari presentasi hari ini, kami akan coba untuk sharing terkait utilizing atau penggunaan atau pemanfaatan kokas dari bahan bakunya itu batu bara pada industri besi dan baja, Bu. Ya. Jadi untuk coal sendiri, kita bahas dulu dari yang kami ketahui terkait batu bara ya. Jadi rekan-rekan untuk batu bara ini sendiri di Indonesia itu terdapat
sumber batu bara yang ada di 2 pulau terbesar, yaitu Sumatera dan Kalimantan. Untuk Kalimantan sendiri itu tersebar mulai dari atas ini Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur ke Kalimantan Tengah hingga ke Kalimantan Selatan. Nah, untuk Sumatera sendiri tersebar mulai dari di bawah ini, dari Sumatera Barat, Bengkulu, sampai dengan Jambi. Karakternya, untuk masing-masing karakternya, ini semakin ke bawah untuk Kalimantan ini, dari mulai Kalimantan Timur semakin ke bawah ini, dia cenderung lebih matang, sehingga memiliki nilai kalori yang lebih tinggi. Lalu untuk semakin ke kanan, itu tetap matang, tapi tidak lebih keras daripada yang di Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk yang Sumatera, itu karakternya dari mulai Sumatera Barat ke bawah dan ke atas, itu dia semakin muda. Dan paling rendah itu kalorinya itu ada di Jambi. Nah, di batubara sendiri, kami mengkategorikan batubara itu berdasarkan yang pertama itu, untuk yang paling muda itu berdasarkan kalori. Kita akan kategorikan yang pertama itu adalah low kalori atau kalori rendah, mid kalori atau kalori yang di tengah-tengah, yaitu 5.100 sampai dengan 6.100 kalorinya, itu gross calorific value berdasarkan as-received, jadi apa yang diterima, memperhitungkan total moisture dan lain-lain, dan yang terakhir itu adalah high GAT atau up dari 6.100. Indonesia sendiri memiliki cadangan batu bara yang cukup tinggi. Jika kita lihat, ini dalam juta ton ya. Untuk yang di atas 7.100 itu sampai dengan 12 miliar. Kalau yang di rentang tengah itu lebih dari 70 miliar. Dan untuk yang di bawah atau low grade itu lebih dari 44 miliar ton. Kalau melihat dari cadangannya, sehingga batu bara di Indonesia itu diproyeksikan hingga tahun 2050 masih tetap sebagai primer energi. Sehingga primer energi di tahun 2050 batu bara itu bisa teralokasikan sampai dengan 18% dari total kebutuhan energi di tahun 2050. Kita sama-sama tahu ya, sebenarnya batu bara ini bukan energi yang populer di kalangan di future energy atau demand future energy, karena memang emisi yang dihasilkan atau tingkat keramah lingkungannya itu sangat rendah. Namun batu bara hal yang sangat memungkinkan atau possible untuk digunakan karena cadangannya yang besar, dan untuk dalam waktu yang cukup panjang ini kita masih bisa untuk coba shifting teknologi yang sebelumnya tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan, sehingga sampai tahun 2050 menurut BPPT itu batu bara tetap akan menjadi primer energi di Indonesia. Nah, penggunaan batu bara sendiri atau pemanfaatannya atau utilisasinya itu juga digolongkan terhadap 3 nilai batuan itu sendiri, 3 nilai kalorinya, yaitu high, mid, dan low seperti yang kami jelaskan sebelumnya. Untuk yang mid dan low itu cenderungnya digunakan di power plant sebagai heat sources atau ya sebagai power plant untuk pembangkit tenaga listrik dan lain-lain lah. Atau bisa juga di petrochemical, digasifikasi untuk mengambil komponennya sehingga bisa diproduksi beberapa komponen kimia dasar seperti metanol dan lain-lain. Dan untuk yang high-nya itu juga bisa dimanfaatkan sebagai petrochemical, dan cenderungnya itu bisa digunakannya pada steel and mineral industry, itu di smelter. Kenapa? Karena di steel and mineral industry, dan yang sekarang populer itu adalah nikel, C itu digunakan sebagai sumber reduktor. Reduktor besi atau reduktor baja, nikel, dan lain-lain itu membutuhkan CO. Nah, C-nya itu diambil dari si batu bara itu sendiri. Nah, batu baranya bisa digunakan langsung atau tidak. Nah, itu ada yang bisa digunakan langsung, kita sebut dengan antrasit tipenya ya, dan ada yang juga tidak bisa digunakan langsung demikian, kita sebut coking coal. Sehingga si coking coal ini butuh diproses terlebih dahulu. Menjadi kokas. Kokas itu sendiri itu adalah hasil pemrosesan coking coal yang secara karbon
coking coal itu karbonnya hanya 70% di sini secara ultimate ya, fixed karbonnya bisa hanya 50%. Nah, itu ditingkatkan nilai karbonnya sehingga memenuhi nilai karbon optimal yang bisa digunakan sebagai zat preduktor. Digunakannya di mana? Itu digunakan nanti akan dijelaskan oleh rekan kami, Haikal. Itu digunakan di blast furnace atau tanur tiup dan juga di bagian sintering ore. Nah, bagaimana untuk membedakan thermal coal, coking coal, dan antrasit? Di tabel ini dijelaskan bahwa komponen batu bara itu dikategorikan beberapa parameter untuk membedakannya. Yang pertama itu proximate. Proximate itu adalah komponen dasar yang kita gunakan nih untuk melihat kalau misalnya secara simple basic engineer itu melihatnya yang pertama adalah bagaimana kondisi si asnya. Karena as itu kan dia sifatnya inert dan pasti akan mengurangi tonase, akan mengurangi yield dan akan berdampak pada kestabilan proses. Di dunia batu bara, low as itu sangat disukai baik di thermal coal, di coking coal atau di antrasit. Sehingga selanjutnya yang menjadi penilaian adalah sulfurnya. Karena sifat sulfur yang korosif dan semua sistem di penggunaan batu bara itu pasti menggunakan high temperature, dan karena menggunakan high temperature sehingga bisa membentuk oksigen dan membentuk gas yang sangat korosif, SOx dan lain-lain. Itu sehingga kerendahan sulfur itu juga menjadi hal yang dipertimbangkan ketika kita memprokir atau membeli batu bara itu sendiri. Untuk semua jenis itu menjadi hal yang sangat umum, hanya saja untuk coking coal dan antrasit itu bisa dibedakan dari fixed karbonnya. Kenapa bisa dibedakan dari fixed karbon? Karena untuk secara kematangan di tanah, coking coal itu memang masih masuk ke jenis batu bara yang bituminous. Bituminous itu belum sangat matang, sehingga kekerasannya pun kekerasan yang di mid range cukup, tapi dia tidak terlalu matang. Dan antrasit ini sudah batu bara yang sangat keras, sudah tersimpan lama dalam bumi dan sangat keras, sehingga karbonnya pun karena sifat karbon yang keras itu juga mengindikasikan bahwa antrasit ini fixed karbonnya juga lebih tinggi daripada jenis batu bara yang lain. Itu secara proximate, dan secara ultimate itu jelas hal yang bisa benar-benar beda, yaitu kembali karbonnya sendiri. Dan hal yang paling spesial dari coking coal adalah sifat plastisitas. Sini ada sifat plastisitas. Apa itu sifat plastisitas? Sifat plastisitas itu nanti akan lebih didetailkan di slide yang selanjutnya, tapi yang jelas untuk sebagai referensi awal untuk bayangan, coking coal itu sendiri akan menjalani beberapa tahap untuk dia membentuk kokas. Jadi dari coking coal awal itu akan berubah menjadi kokas, itu ada beberapa tahap. Nah, salah satu tahapnya itu adalah tahap melting. Nah, untuk batu bara yang lain itu tidak ada yang melting. Kenapa tidak melting? Ya dia setelah dibakar dia akan habis. Karena dia tidak ada sifat strength-nya, tidak ada sifat swelling-nya. Sehingga atas sifat itu dia tidak akan bisa membentuk kembali menjadi material lain yang kita sebut sebagai kokas. Kalau untuk calorific value tadi sudah kami jelaskan bahwa rentangnya untuk yang coking coal itu di atas 6.200 dan antrasit itu pasti lebih tinggi calorific value-nya. Nah, ini untuk coking coal sendiri di dunia profesional itu kami untuk Krakatau Steel menggunakan 4 istilah, yaitu ada yang hard coking coal, low volatile, medium volatile, semi hard, dan semi soft. Pengkategorian ini digunakan karena dalam proses pembentukan kokas itu tidak bisa digunakan single batu bara atau single coking coal. Kenapa? Karena yaitu tadi sifat plastisitasnya. Sifat plastisitas itu juga didukung oleh PM-nya.
Jadi tidak bisa 100% yang sebelumnya solid itu menjadi tetap solid dengan full amount yang sama. Jadi misalnya masuknya 1 ton, ya keluar nggak bisa 1 ton lagi. Nah, karena ada PM-nya itu sendiri yang akan membantu sifat plastisitasnya dia, akan membantu dia akan menjadi liquidnya dan lain-lain, sehingga akan ada yang menjadi gas dan lain-lain, dan itu sangat dibutuhkan. Kita tidak bisa menggunakan coking coal yang PM-nya secara umum itu rendah, itu juga tidak bisa. Tapi yang harus dipegang di sini adalah range dari PM itu sendiri. PM yang kita gunakan setelah blended itu yang menjadi hal yang menjadi kunci dari pengoperasian coke oven plant atau pemproduksian kokas. Sehingga dibutuhkan blended. Nah, sehingga dibutuhkan blending dari setiap masing-masing batu bara agar mendapatkan kokas yang sesuai dengan kita inginkan. Nah, di mana si kokas itu akan dipakai di steel industry? Nah, secara keseluruhan, steel industry itu terbagi atas 2 basis energi atau 2 basis sumber reduktornya. Yang atas ini ada ya direct reduction, itu sumber gas, sumber reduktornya itu dari hidrogen yang didapatkan dari natural gas melalui teknologi gas reformer, dan ada yang didapatkan gas reduktornya itu dari CO. CO didapatkan dari coal yang diproduksi menjadi kokas. Nah, dari 2 jalur itu ke belakangnya itu di ujungnya itu sama, rolling mill steel-nya itu sama, dia bisa bentuk rolling, hard atau yang hot atau yang cold dan lain-lain. Tapi dari segi pencetakan bajanya, dari segi pencetakan castingnya itu sangat berbeda jauh. Kalau misalnya yang direct reduction, itu nanti penggunaan gas reduktornya itu adalah H2, ada CO juga. Nah, itu bisa menggunakan basis energi pada furnace-nya itu listrik, atau kita sebut sebagai electric arc furnace. Itu bisa. Tapi untuk yang blast furnace, karena tadi sudah dijelaskan bahwa dia akan menghasilkan CO yang banyak, sehingga yang digunakan tidak bisa basis listrik. Yang digunakan adalah furnace-nya adalah basic oxygen furnace. Nah, atas dasar itu perbedaan teknologi itu sendiri itu yang menjadi basis atas perhitungan produksi dari bajanya sendiri, seberapa besar dan lain-lainnya. Nah, di Indonesia sendiri kita sedang dalam tahap transisi untuk pada tahun ini ya, pada dekade-dekade tahun ini. 1 dekade terakhir itu Indonesia atau BUMN Indonesia itu baru mencoba untuk mengoperasikan teknologi batu baranya. Yang sebelumnya dari tahun 1980 kita tuh mengoperasikannya untuk memproduksi baja, kita menggunakan gas basis, reduktornya itu bersumber dari natural gas yang di-reform gasnya, natural gasnya di-reform, C-nya nanti akan bereaksi dengan O, hanya juga akan digunakan sebagai reduktor. Nah, itu kita shifting menjadi coal basis. Itu shifting itu sendiri itu dipermulai karena ada joint investment dengan salah satu perusahaan baja terbesar di Korea, dan kita juga akhirnya mencoba shifting, membangun, dan di tahun 2017 kita berhasil untuk mengoperasikan coke oven plant-nya, dan sehingga sekarang basis yang digunakan oleh pabrik baja di Krakatau Steel itu sendiri menggunakan sumber reduktor dari batu bara. Nah, secara umum terlihat dari gambar ini bahwa proses produksi kokas itu dimulai dari pemblendingan batu bara. Ini adalah kunci dari proses pemproduksian kokas, karena ketika blending ini salah, maka kualitas kokas itu hampir bisa dibilang 80% itu dipengaruhi oleh blendingan ini, dan itu juga pasti tidak akan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah,
kunci dari proses pemblendingan ini sendiri itu terhadap dikunci pada sumber batu bara yang paling bagus. Kenapa? Karena sumber dominan atau yang kita inginkan dominan, kategori spesifikasi dominan yang ingin kita gunakan itu kalau di Kokas itu kita sebutnya CSR dan CRI. Sumber paling besar komponen CSR dan CRI itu ya dari hard coking coal-nya, dari HCC-nya. Sehingga penggunaan HCC itu lebih dominan, baik yang low volatile dan medium volatile itu lebih dominan daripada yang semi hard dan semi soft. Semi hard dan semi soft ini digunakan untuk kita mendapatkan indeks volatimeter yang tinggi sehingga plastisitasnya pun tercapai. Yang kedua, itu dari segi cost itu juga menekan cost juga karena harga dari semi hard dan semi soft itu juga lebih rendah. Nah, secara basic engineering, pabrik COP yang ada di Cilegon saat ini itu yang dioperasikan oleh PTKS itu sebesar 5,55 ton per year atau 550.000 ton per tahun. Nah, untuk perbandingan kami memberikan contoh perbandingan joint venture kami. Nah, dari segi dari segi teknologi penghasilan by produknya ini dibedakan bahwa kami bisa memproduksi amonium sulfat dan ini di sini di joint venture itu rutenya adalah amonia. Ini sangat membedakan karena hasil dari pengolahan COG-nya itu nanti bisa didetailkan oleh rekan kami Haikal, itu berbeda jauh dan secara parameter prosesnya juga berbeda jauh yang amonium sulfat road dan amonia road ini sendiri. Lalu untuk tipe ovennya itu di dunia ini ada dua secara umum, yaitu stem charging dan top charging. Ketika kita menggunakan stem charging, otomatis di situ sistemnya untuk recovery gasnya itu sangat minimal. Jadi untuk yang membedakan stem charging dan top charging, ketika kita menggunakan stem charging, batu baranya itu akan dimasukkan atau di charge itu melalui samping dan di samping kanan misalnya ya, dan dikeluarkan dari samping kiri sih. Dan yang di atasnya itu ada sistem gasnya sehingga proses penyaringan gas dan lain-lain itu tidak optimal ketika menggunakan stem charging dan gasnya itu dominan akan digunakan sebagai power plant. Lalu kalau top charging seperti di gambar ini bisa terlihat itu batu bara dimasukkan atau di charge melalui atas ke bagian coking chamber-nya dan gasnya juga akan keluar dari atas melalui collecting pipe-nya nanti dan batu baranya akan dipush melalui samping. Nah, dari segi proses batu bara itu tadi sudah kami jelaskan bahwa sebelumnya akan di blending terlebih dahulu di blending station, lalu di crushing. Kenapa butuh di crushing? Karena batu bara kita harus memastikan batu bara yang sudah di blending itu homogen dan untuk mempermudah proses meltingnya. Ketika proses perubahan liquidnya lebih mudah. Kalau misalnya padatan masih besar, khawatir nanti tidak seragam proses pematangannya dan proses perubahan meltingnya, sehingga itu akan mengganggu di ovennya itu sendiri. Lalu setelah di crushing, ukurannya sudah sesuai, lalu di charge di ovennya itu sendiri, dimasukkan ke oven, dan temperatur yang kita gunakan, dan ini adalah temperatur umum di dunia, kita menggunakan di temperatur paling besar 1200 derajat Celcius. Tapi secara range, kokas itu sudah bisa dihasilkan di suhu 1100 sampai dengan 1250 derajat Celcius. Penggunaan temperatur ini juga berhubungan dengan seberapa besar coke oven gas yang dihasilkan, seberapa optimal sistem pengoperasian coke oven-nya, karena coke oven itu sendiri itu ketika discharge tidak bersamaan. Jadi ada 64 oven, katakanlah ini yang PTKS ada 64 oven, itu dari 64 itu tidak bersamaan semua. Nanti ada waktu cookingnya. Waktu cookingnya itu yang akan menjadi basis
pengaturan dari discharge-nya masing-masing oven itu sendiri. Setelah itu di discharge, maka akan didinginkan kokasnya. Kokas yang sudah dihasilkan akan didinginkan menggunakan sistem quenching. Di Indonesia sendiri, setahu kami masih menggunakan wet base atau menggunakan air. Tapi untuk di dunia saat ini penggunaan nitrogen sebagai pendingin itu lebih efisien dan lebih umum digunakan karena polusi lingkungan dan lain-lainnya juga lebih rendah. Setelah itu, kokas yang dihasilkan akan diangin-anginkan atau di warp di ruangan terbuka. Setelah mendapatkan sudah cukup temperaturnya menjadi temperatur kamar, itu akan diseragamkan ukurannya, di cutting dan dipisahkan. Pada akhirnya kalau di Krakatau Steel itu digolongkan atas dua. Yang pertama kokas itu sendiri dengan ukuran 25 sampai dengan 80 mm, dan ada cook bridge itu sendiri yang kurang dari 25 mm. Ya, ini secara detail bagaimana proses combustion itu terjadi. Jadi di prosesnya itu yang pertama itu ada proses drying dulu, penghilangan total moisture-nya di suhu 100 derajat Celcius. Nah, di oven itu sendiri masing-masing itu tidak terjadi pemanasan langsung atau indirect heat. Jadi di setiap chamber itu di setiap oven ini terdiri atas cooking chamber dan combustion chamber. Cooking chamber itu diapit oleh dua combustion chamber. Nah, sumber panas yang digunakan oleh di oven ini sendiri menggunakan COG itu sendiri, single COG bisa, campuran COG dan blast furnace gas bisa, dan atau ada tambahan kompres gas yang lain itu bisa digunakan. Di Krakatau Steel sendiri menggunakan single COG untuk saat ini dengan jumlah COG yang digunakan itu sekitar 12.000 sampai dengan 15.000 termometer kubik per jam. Untuk selanjutnya yang tadi, setelah mengalami proses drying, terjadi proses melting pada suhu 350 derajat Celcius. Jika dilihat di gambar, ini yang sebelumnya tadi ukuran batu baranya 35 kurang dari 3 mili, Nah, seiring berubahnya waktu, ini sampai dengan 20 jam, lama-kelamaan dia akan memadat, terjadi solidification. Perubahan waktu dan perubahan temperatur terjadi solidification. Sampai akhirnya pada suhu 1100 derajat Celcius dengan waktu sekitar lebih dari 20 jam, itu terbentuk kokas. Yang sebelumnya dia ukurannya seperti ini, solid dengan ukuran kecil-kecil, dia akan melting, lalu akan memadat kembali, membentuk soft cook, membentuk semi cook, dan akhirnya membentuk kokas. Dari itu semua yang dihasilkan oleh PT Krakatau Steel sendiri, itu ada dua produk utama, yaitu cook dan cook bridge. Speknya yang secara dominan itu ini kebalik ya. Untuk ya cook dan cook bridge ini kayaknya kebalik tabelnya. Jadi cook ini harusnya yang total moisture-nya kurang dari 8% dan secara kualitas itu lebih bagus. Dan untuk cook bridge dia karena ada ukuran yang lebih kecil sehingga dia mudah menyerap air dan asnya juga lebih tinggi. Itu karena faktor dari ukurannya yang lebih kecil. Secara structure cost yang kami operasikan sampai dengan saat ini, raw material itu adalah cost terbesar. Lebih dari 50% itu adalah cost-nya raw material. Energi 20%, biaya handling, labor dan waste management ini juga cukup besar karena seperti disampaikan sebelumnya bahwa gas yang dihasilkan itu akan digunakan kembali menjadi bahan bakar di COP itu sendiri, sehingga ketika sebelum digunakan sebagai bahan bakar untuk menghindari kerusakan pada pipa akan dibersihkan terlebih dahulu, dan dari hasil pembersihannya itu menghasilkan byproduct tertentu yang ada yang menjadi waste dan ada juga yang memiliki nilai jual tapi handlingnya juga cukup besar.
untuk memudahkan dan untuk menjadi gambaran. Pointernya lagi pennya dihapus. Nah, ini untuk gambaran bagaimana proses produksi kokas itu sendiri. Ya, jadi ini top charging system, batu baranya seharusnya tidak sebesar ini, karena ini hanya ilustrasi. Ini dimasukkan ke cook chamber dan dipanaskan oleh combustion chamber, masing-masing panasnya. Nah, karena ini ilustrasi, jadi dia tidak terlihat ketika dia melting dan berubah. Nah, ini kalau di kami disebut sebagai masonry, user car. Ketika sudah matang dan sudah cukup, maka akan didorong melalui sisi yang terdapat masonry yang lainnya. Setelah itu terlihat ya baranya, dari bara itu didinginkan oleh quenching system. Jika menggunakan wet system, ini ada air dari atas. Nah, ini proses warping, pendinginan. Nah, untuk proses selanjutnya, proses tadi yang sudah kami jelaskan, cutting dan screening sampai dengan kokas terpisah antara kokas dan brisnya. Itu dari segi proses pemproduksian kokasnya. Untuk selanjutnya akan dilakukan oleh Haikal. Oke, mohon izin untuk melanjutkan presentasinya ya. Jadi ini merupakan proses produksi dari PT Krakatau Steel. Kita membaginya menjadi 3 bagian, iron making, steel making, dan rolling mill. Fokus kita ada di bagian iron making. Iron making ini adalah proses konversi dari biji besi ya menjadi Fe. Ya, jadi kalau dalam pembuatan baja itu kan kita mau mengambil komponen Fe dan juga karbonnya. Dan mungkin ada tambahan alloy lain kalau memang ada kebutuhan gitu ya. Nah, si Fe-nya itu kita dapatkan dari, kalau di alam tentu yang paling mudah kita dapatkan dari oksida logam ya bentuknya. Nah, itu harus kita reduksi terlebih dahulu si oksida Fe ini menjadi Fe aja gitu. Nanti Fe itulah yang akan kita formulasikan di steel making untuk kita campur dengan karbon, campur dengan alloy yang lain di sini. Sehingga kita memperoleh baja yang kita inginkan. Kalau rolling mill ini hanya proses penggilingan, proses cutting, sesuai dengan ukuran yang diinginkan oleh customer. Tapi fokus kita yang kita bahas hari ini itu ada di bagian iron making-nya. Tadi sudah dibahas bahwa kita sudah melakukan shifting teknologi dari yang awalnya direct reduction plant, yang mana ini sumber gas produksinya itu diperoleh dari reforming natural gas, ya. Kita shifting menjadi blast furnace. Nah, jadi Krakatau Steel ini kita punya 2 plan reduction ya. Sebenarnya mungkin di dunia ini nggak banyak yang punya 2 ya. Mungkin mereka hanya memilih salah satu. Pertimbangannya tentu disebabkan oleh mereka punya apa. Kalau mereka lebih banyak gas di negara mereka, tentu mereka akan lebih memilih untuk jalur direct reduction plan. Kalau memang mereka lebih banyak gas alam, kemudian murah dan juga ekonomis. Salah satu alasan pada akhirnya kenapa kita shifting ke blast furnace itu karena harga gas alam sudah mulai meningkat dari awal Krakatau Steel dibangun sampai sekarang gitu. Sehingga membuat proses pembuatan baja itu menjadi tidak ekonomis. Itulah akhirnya kita mulai pelan-pelan shifting ke blast furnace. Karena memang akhir-akhir ini juga kan kita tahu bahwa batu bara sedang booming juga gitu ya, dan prosesnya juga setelah dihitung-hitung dari sisi visibility study ini memungkinkan. Akhirnya Krakatau Steel membangun blast furnace lagi. Blast furnace pertamanya lah gitu ya, untuk mengakomodir kenaikan gas alam yang disebabkan oleh ya market lah tentunya. Nah, di dalam blast furnace kompleks itu ada 2 plan utama. Yang pertama itu adalah sinter ore, kedua adalah coke oven plant. Sinter ore ini fungsinya untuk mengondisikan si biji besinya sebelum masuk ke blast furnace gitu. Jadi kita nggak bisa langsung masukin si iron ore ini ke dalam blast furnace secara serta-merta, jadi harus dikondisikan lah seperti itu. Sementara di coke oven plant ini kita mengambil
sumber karbonnya yang dalam hal ini dibawa oleh coke itu sendiri. Coke-nya itu didapatkan dari pemrosesan coking coal, tadi sudah dibahas juga gitu. Nah, nanti di dalam blast furnace inilah terjadi proses reduksi biji besi menjadi besi, menjadi Fe gitu ya. Coba kita cek. Nah, jadi ini kalau kita coba fokus ke blast furnace-nya sekaligus melihat kenapa pada akhirnya harus metallurgical coke yang dimasukkan ke dalam blast furnace. Kan sebenarnya sumber karbon itu banyak ya. Tadi udah disebutkan bahwa ada batu bara, steam coal biasa, thermal coal biasa juga itu juga sumber karbon. Tapi kenapa kita nggak pakai? Atau kenapa coking coal aja deh yang kita masukin? Kenapa harus di-convert dulu jadi coke gitu ya? Atau coke sendiri ini ada dua ya, setahu kita, bahwa pertama itu adalah metallurgical coke. Metallurgical coke itu berasal dari coking coal. Coking coal diolah menjadi metallurgical coke, coke yang dipakai di blast furnace. Kedua itu adalah petroleum coke. Tapi kan kita tidak memakai petroleum coke juga. Kenapa? Nah, di sini akan kita coba jelaskan ya bahwa konsep blast furnace itu cara kita memasukkan material ke dalam blast furnace itu dengan bergantian. Jadi kalau misalnya kita pertama misalnya bikin lapisan iron ore dulu, sinter ore ya. Kita masukin ore dulu sampai dengan tinggi tertentu. Lalu habis itu kita masukin coke dengan tinggi tertentu. Habis itu kita masukin lagi ore, coke begitu, secara berlapis-lapis sampai ke top dari blast furnace itu sendiri. Kita masukin materialnya dari atas ya. Di bawah ini adalah aliran gas udara yang sudah di preheated gitu. Nah, peran coke di sini tentunya sebagai reducing agent ya. Kalau misalnya kita lihat kimia dari blast furnace ya. Jadi kan biji besi itu kan ya oksida Fe, ada Fe2O3, Fe3O4, FeO gitu ya. Kita pengennya tuh Fe-nya sebenarnya dalam proses pembuatan baja. Supaya dapat Fe, kita harus mereduksi oksida Fe itu dengan menggunakan CO sebagai gas pereduksinya ya. Kalau dilihat di sini kan Fe-nya berarti berapa nih? Bilangan oksidasinya -2, -6, +3, kemudian di sini jadinya berapa? Di sini jadi +2 sampai akhirnya jadi 0 kan gitu. Turun sih bilangan oksidasi Fe-nya. Nah, CO ini kita dapatkan dari awalnya C tentunya. Jadi ketika C ketemu oksigen kan dia akan membentuk CO2, CO2 ketemu C lagi itu akan membentuk CO. CO-nya yang dihasilkan itu akan digunakan sebagai gas pereduksi biji besinya sampai dia didapat si Fe-nya sehingga dia berfungsi sebagai reducing agent. Itu satu. Kedua, fulfilling the energy demand. Jadi proses reduksi ini reaksinya endotherm. Artinya untuk menjalankan reaksi mengarah ke produk itu butuh panas. Panasnya didapat dari mana? Ya itu tadi dari reaksi C menjadi O2. C dengan O2 ya, pembakaran karbon. Kalau yang namanya pembakaran pasti dia akan menghasilkan panas kan, dia exotherm. Panas yang dihasilkan dari reaksi antara karbon dari coke dengan O2 dari oksigen udara yang kita masukkan dari bawah itu menghasilkan panas. Panas itu dimanfaatkan oleh reaksi reduksi ini gitu. Jadi sehingga reaksi ini bisa berjalan. Jadi dia fulfilling the energy demand of the endothermic reduction reaction gitu. Nah, poin terakhir yang menjadi penting kenapa pada akhirnya kita menggunakan metallurgical coke sebagai sumber karbon, kenapa bukan yang lain? Manusia juga kan sebenarnya ada karbon, tapi kan kita nggak mungkin masukin. Pensil juga sebenarnya ada karbon. Tapi kenapa pada akhirnya kita pilih metallurgical coke adalah untuk memaintain structure dan juga permeability di dalam furnace. Furnace ini tingginya bisa sampai 60 sampai 100 meter ya. Jadi tinggi banget dan tadi sudah terbayang bahwa dia kita input secara berlapis di dalam furnace gitu. Artinya kalau misalnya kita lihat di sini bagian bawah mungkin akan bereaksi terlebih dahulu ya. Yang mana apabila karbon itu tidak cukup kuat ya, tidak memiliki kekuatan atau strength yang cukup kuat, lapisan ini akan roboh dan merusak struktur dari bagian dalam blast furnace. Ya, kalau strukturnya sudah berubah, aliran fluid dynamic di dalam blast furnace ini tentu juga akan berubah dan membuat reaksi yang terjadi di dalam blast furnace menjadi tidak optimal gitu. Sehingga kenapa tadi Medcoke itu dikategorikan dari parameter CSR dan CRI ya, karena CSR itu adalah coke strength after reaction. Jadi meskipun si coke-nya itu sudah mengalami reaksi, tapi dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan bebannya gitu. Jadi di sini untuk memaintain structure itu sangat penting. Itulah kenapa pada akhirnya kita memilih menggunakan metallurgical coke. Bukan kita sih yang milih, sebenarnya ada ya sudah ada penelitian dan lain sebagainya ya. Itu. Kedua dari sisi permeability-nya. Ketika proses
perubahan coking coal menjadi kokas itu, kan ada volatile metal yang terlepas ya. Volatile metalnya ada yang ada di dalam inti dari batu bara. Ketika dia dipanaskan, dia akan terlepas atau nggak menguap juga sih, lepas dari partikel si batu bara dan membuat void, membuat ruang kosong di dalam batu bara itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kokas itu mungkin besarnya sebesar HP teman-teman ya, tapi lebih tebal aja gitu. Kalau dipegang sebenarnya dia ringan, tapi kalau dilempar itu dia nggak hancur. Jadi dia di dalamnya itu ada pori ya, bisa dibilang gitu. Untuk apa? Kalau di blast furnace tentu untuk memastikan bahwa si gas yang kita input dari bawah ini itu bisa masuk, nggak ketahan karena ini tingginya 70 meter ya. Jadi kalau misalnya tidak ada ruang kosong di antara material itu, tentu dia nanti jadi fluidize di dalam ini ya. Si material yang ada di dalam ini jadi terfluidize karena tidak ada ruang kosong untuk mengalirnya si gas tadi. Dan aliran gas itu penting. Kenapa? Karena CO itu ada di dalam aliran gasnya. Kalau CO-nya nggak nyampe ke atas, maka tidak akan terjadi proses reduksi. Gitu. Jadi peran kok yang memaintain structure dan permeability ini menjadi sangat penting dalam proses blast furnace, dalam proses pembuatan baja, dan oleh karenanya lah kita harus membuat coke oven plant apabila kita mau memilih jalur teknologi blast furnace. Itu ya. Sekarang tadi kan Mas Rojak sudah bahas di bagian coking plant-nya ya, bagaimana proses konversi dari coking coal menjadi kokas. Nah, selama proses perubahan coking coal menjadi kokas, itu dihasilkan juga yang namanya crude coke oven gas. Coke oven gas ini sebenarnya kalau teman-teman mungkin sudah belajar juga di batu bara, dia mengandung, ini merupakan bagian dari volatile matter yang terkandung di dalam coking coal gitu. Jadi volatile matternya ya volatile atau menguap menjadi crude coke oven gas. Di dalamnya ini ada banyak komponen kimia seperti misalnya H2, metan, CO, amonia, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya jalur pemilihan teknologi untuk memanfaatkan coke oven gas itu tidak hanya chemical recovery plant, ini teknologi yang dipilih oleh Krakatau Steel dan juga joint venture kita, tapi ada juga coke oven plant di dunia ini yang tidak memilih jalur chemical recovery, tapi dia memilih untuk heat recovery. Jadi ya sudah, coke oven gasnya langsung saya bakar saja karena dia kan mengandung H2 dominannya bisa sampai 50-60%, ada CO, combustible gas juga gitu ya, ada metan gitu. Jadi langsung saya manfaatkan saja untuk heat recovery, itu boleh. Krakatau Steel ada feasibility study-nya, tentunya ada alasan dan lain sebagainya. Mereka memilih untuk menggunakan jalur teknologi chemical recovery plant. Di chemical recovery plant ini dihasilkan 4 produk byproduct lah ya, byproduct istilahnya, byproduct di coke oven plant yang bentuknya itu chemical. Pertama itu adalah coal tar, ya. Kemudian kedua itu adalah sulfur, amonium sulfat. Amonium sulfat ini diperoleh dari mereaksikan amonia yang ada di dalam coke oven gas dengan asam sulfat. Dan juga ada crude benzol. Benzol ini adalah BTX. Ya, BTX juga terkandung di dalam batu bara dan terbawa ke coke oven gas. Seperti itu. Setelah si crude coke oven gas itu masuk ke unit chemical recovery plant, maka dia akan berubah menjadi clean coke oven gas istilahnya ya. Ini hanya istilah, sebenarnya juga bukan berarti bersih, tapi dia sudah cukup baik dari sisi polutannya ya. Jadi kan kalau misalnya kita membakar H2S, membakar amonia, tentu dia akan menghasilkan polutan yang tinggi. Nah, clean coke oven gas ini sekitar 40-50% kita gunakan sendiri untuk memanaskan di coking plant. Gitu. Jadi 40-50% kita manfaatkan sendiri untuk self combustion lah ya mungkin istilahnya, untuk memanaskan coking plant itu sendiri. Sisanya kalau di Krakatau Steel itu kita kirim ke plant lain, termasuk rolling mill. Di rolling mill juga membutuhkan sumber panas ya untuk menggiling gitu ya, untuk menipiskan gitu. Di sana juga butuh, termasuk untuk pembuatan steam ya. Kita juga dalam proses ini kita butuh steam dan kita kirim ini ke boiler gitu. Oke. Sebenarnya coke oven gas yang sudah clean tadi itu tidak hanya digunakan untuk combustion saja gitu. Jadi di beberapa steel plant itu mereka memilih jalur-jalur yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Krakatau Steel sendiri memang untuk clean coke oven gasnya itu dipakai untuk combustion. Tapi sebenarnya menurut referensi itu tidak hanya combustion saja.
Jadi ada beberapa potensi utilisasi coke oven gas itu sendiri. Pertama, kita bisa kirim sebenarnya, dan ini sangat mungkin untuk digunakan di Krakatau Steel sebenarnya, apabila di RI production-nya ini running ya. Jadi si coke oven gasnya itu dikirim ke direct reduction. Yang tadinya direct reduction itu mendapatkan H2 dan CO untuk gas produksinya dari natural gas, sekarang kita dapat tambahan CO dan H2 dari COG. Karena COG ini sudah mengandung H2, sudah mengandung CO. Jadi bisa untuk kita kirim ke DRI production sebagai sumber syngas-nya lah, ibarat gitu. Kedua adalah hydrogen separation. Karena si COG ini memiliki kandungan hidrogen mencapai 50-60% dominan ya, cukup dominan, sehingga beberapa steel plant itu memilih untuk oke, saya ambil H2-nya aja deh gitu, dengan berbagai teknologi ya, bisa pressure swing, membran, cryogenic. Tentu cryogenic yang paling kurang diminati ya karena high operation dan sebagainya. Berikutnya itu adalah coke oven gas dapat digunakan selain hydrogen production, digunakan sebagai syngas production. Jadi di dalam coke oven gas masih mengandung metan sampai 24%, 25%, yang mana metan itu bisa kita reform menjadi syngas, menjadi tambahan CO dan H2, supaya kandungan CO dan H2 di dalam coke oven gas itu meningkat. Reformasinya bisa berbagai pilihan, bisa menggunakan partial oxidation, bisa dry reforming. Dry reforming ini berarti pakai CO2 ya. Bisa juga steam reforming pakai H2O gitu. Terakhir itu adalah untuk sintesis metanol ya gitu. Jadi sintesis metanol sebenarnya bisa melalui syngas production. Ini merupakan kelanjutan dari syngas production. Jadi syngasnya dimanfaatkan untuk produksi metanol ya. Tapi itu balik lagi ke kebutuhan masing-masing, bahwa syngas kan bisa kita ubah ya menjadi banyak komponen, banyak senyawa lain ya sebenarnya selain metanol. Itu kembali lagi ke pilihan masing-masing. Nah, karena Krakatau Steel kebetulan memiliki chemical recovery plan, jadi saya coba bahas singkat untuk chemical recovery plan yang ada di Krakatau Steel supaya ada sedikit gambaran ya. Salah dua alasannya kenapa pada akhirnya kita memilih chemical recovery plan adalah karena alasan lingkungan. Pertama, bahwa crude COG itu masih mengandung kandungan chemical yang mudah terbakar dan juga hazardous, yang apabila kita rilis ke lingkungan itu akan sangat kotor banget lah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat asap warna kuning, asap warna hitam, itu di coke oven plant udah biasa apabila kita melakukan maintenance ya. Tapi kalau normal operation tidak sekotor itu. Economical reason ini karena memang di dalam COG itu mengandung komponen yang bisa kita tingkatkan nilai jualnya supaya kita bisa mendapatkan profit dari sana. Ya. Ini adalah COG composition-nya. Jadi kalau murni keluar dari coke oven plant itu kandungan H2S, BTX, amonia, tar, HCN, dan naftalennya itu tinggi gitu ya. Sehingga kita recovery nih si chemical tersebut. H2S-nya kita convert menjadi sulfur, BTX benzol ini kita ambil gitu ya. Nanti kan bisa dipisahkan tuh BTX-nya jadi benzen saja, toluen, silen. Amonianya kita reaksikan dengan asam sulfat menjadi amonium sulfat. Tar ini bisa kita distillate untuk menjadi komponen-komponen lain, termasuk misalnya carbon black. HCN kita kurangi, kalau ini murni alasan lingkungan ya, kami tidak memproduksi cyanida. Naftalen ini bawaan juga dari coal tar, sebenarnya dia bisa merupakan bagian dari coal tar juga, jadi masuk di dalam situ juga. Secara garis besar kita ada 4 unit untuk chemical recovery plan. Pertama adalah condensing exhauster, sulfur recovery, amonium sulfat, dan juga BTX. Di condensing exhauster ini fungsinya untuk mengondisikan tekanan. Jadi ketika keluar dari coke oven plant, itu dia tekanannya ya tekanan bawaan dari furnace itu sendiri. Jadi belum ada equipment untuk meningkatkan tekanannya supaya dia bisa mengalir lebih jauh dan juga bisa lebih bagus lagi pemanfaatannya nanti. Jadi di sini perlu ada pengondisian tekanan dan juga memisahkan crude COG dari kandungan liquidnya, yaitu adalah si coal tar. Jadi ketika keluar dari coke oven plant, temperaturnya kan tadi 1200 ya. Ketika dia pertama kali keluar, tentu kita nggak bisa langsung masukin ke dalam unit peningkatan tekanan kita, apa misalnya kompresor, atau di sini kita bahasanya adalah exhauster ya. Bahasa kita exhauster, kita nggak mungkin masukin temperatur 1200 ke equipment kita ya. Nah, jadi kita pasti melakukan pendinginan dulu. Kita melakukan di coke oven plant itu ada direct pendinginan menggunakan awal operasi itu adalah menggunakan air biasa.
ketika sudah beroperasi lama dia menjadi ammonia water, karena ketika crude COG ini keluar dari oven gas dia mengandung cukup banyak amonia, dan dengan mudahnya amonia tersebut larut di dalam air menjadi ammonia water gitu. Jadi begitu terus untuk mendinginkannya sampai dari 1200 tadi, kita ketika masuk ke sini itu temperaturnya sudah menjadi 80-an derajat lah, 81 sampai 90 derajat Celcius. Nah, habis itu pun masih harus didinginkan lagi sampai ke temperatur mendekati temperatur ruang, 25, 30 gitu ya. Sehingga si coal tar ini bisa terpisahkan. Jadi konsepnya hanya berupa condensing saja. Ketika temperatur tinggi, coal tar ini fasanya dominan di uap, ketika kita dinginkan dia akan berubah menjadi cair gitu. Lalu masuk ke sulfur recovery unit ya. Sulfur recovery unit masuk ke unit kedua kalau di kita, karena untuk menghindari adanya gangguan proses di unit lainnya. Jadi sengaja kita memilih sulfur recovery di nomor 2 ya. Jadi sebenarnya susunan ini balik lagi ke filosofi proses yang teman-teman ingin capai ya. Jadi kami memilih sulfurnya itu di unit kedua setelah pemisahan cairan dan pendinginan tadi, karena di ammonium sulfate plant dan juga BTX itu sangat sensitif terhadap impurities. Jadi kalau misalnya sulfurnya nanti terbawa ke ammonium sulfate plant, maka pupuk yang dihasilkan itu warnanya jadi nggak putih kayak yang dihasilkan oleh Petrokimia Gresik misalnya. Kalau di Indonesia yang menghasilkan ammonium sulfate mereka. Nanti di proses benzol juga si absorbennya, dalam hal ini wash oil, juga akan menjadi lebih mudah kotor, dan akhirnya kita harus sering mengganti make up dan lain sebagainya. Sehingga kita memilih untuk H2S-nya kita pisahkan terlebih dahulu. H2S-nya dipisahkan menggunakan ada tambahan katalis. Katalis ini kita dapatkan dari kontraktor ya. Jadi memang kita belum mengidentifikasi di dalam ini sebenarnya chemical apa saja, tapi mereka menuliskan di kemasannya itu PDS dan juga plus tanin gitu. Sepertinya ada senyawa kompleks di dalamnya, tapi kita nanti akan coba pelajari. Nah, dari proses absorpsi H2S tersebut dihasilkan sulfur dengan jumlah sekian gitu ya. Setelah H2S-nya diabsorb, masuk ke amonium sulfat untuk mengambil kandungan amonianya. Amonianya akan bereaksi dengan asam sulfat menjadi amonium sulfat. Prosesnya ini sebenarnya mirip dengan yang ada di Petrokimia Gresik ya, menggunakan saturator dan lain sebagainya. Setelah kandungan tar, sulfur, amonianya itu diambil, maka kita masuk ke unit terakhir yaitu pengambilan BTX atau benzol. Dari semuanya sebenarnya yang paling valuable di sini adalah si BTX dari sisi unit price-nya ya, dari sisi harganya, tapi memang produksinya tidak setinggi misalnya coal tar ya, 1/4-nya lah kurang lebih gitu. Tapi dari sisi unit price-nya benzol ini termasuk, atau BTX itu termasuk yang paling tinggi di antara semua byproduct yang lain. Prosesnya ini hanya absorpsi menggunakan istilahnya wash oil. Wash oil ini merupakan salah satu hasil distilasi dari coal tar ya. Jadi kalau di joint venture kita, mereka punya anak perusahaan yang memproses coal tar ini menjadi komponen-komponen lain. Salah satunya ini adalah wash oil yang nantinya digunakan sebagai absorben di BTX action gitu. Setelah bersih, coke oven gasnya tinggal dikirim ke user gitu. Ini lebih detail lagi. Jadi ini bentuk coal tar ya. Jadi coal tar itu warnanya hitam seperti ini, seperti aspal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita biarkan dalam suhu ruang, dia lama-lama mengeras, solidify dia ya. Jadi dia sifatnya mirip-mirip seperti aspal, bentuknya warna hitam seperti ini. Dan ketika kita simpan, ketika kita storage pun harus dalam temperatur tinggi lah ya, di sekitar 80 sampai 90. Jadi proses condensing exhauster ini tadi yang sudah saya sempat jelaskan adalah poinnya di sini, exhauster untuk menaikkan tekanannya supaya bisa dialirkan ke unit produksi lain. Kedua adalah mengkondens, memisahkan si coal tar dari yang tadinya si coke oven gas itu mengandung 35 sampai 45 gram per normal meter kubik, turun konsentrasinya menjadi 0,02 gram per normal meter kubik. Melalui apa? Pertama ya ini, hanya dengan didinginkan saja dia terpisah ya. Ini dua ini, liquid gas separator dan juga primary gas column. Di sini terjadi proses pendinginan menggunakan air dari cooling tower biasa saja gitu ya. Sehingga temperaturnya turun dari yang awalnya 81, kalau di sini 1200 masih 1200
kita langsung tembak dengan ammonia water di sini, turun menjadi 81, masuk ke primary gas column, turun menjadi 30-an lah ya, mendekati dengan air cooling tower, gitu, 35 sampai 40. Kemudian proses pendinginan itu membuat coal-tarnya berpindah dari fasa uap ke fasa cair, sehingga bisa kita pisahkan nih. Nah, fasa cairnya itu ada terdiri dari ammonia water, tar, dan juga tar slag, gitu. Jadi selain tar yang bentuknya hitam seperti ini, dia ada slagnya lagi yang bentuknya kayak kepingan-kepingan, padatan-padatan gitu, ya. Kemudian itu pun masih belum cukup, jadi kita masih harus memastikan bahwa gas ini cukup bersih dari coal tar supaya dia tidak menyumbat perpipaan kita di area berikutnya, yaitu menggunakan electrical tar precipitator. Ini menggunakan listrik. Jadi ternyata coal tar itu dia ada yang bermuatan negatif, ada yang bermuatan positif, sehingga kita bisa lewatkan ke dalam electrical tar precipitator, dia akan nempel di situ, sehingga coal tar-nya turun lagi menjadi 0,02. Semua cairannya itu dikumpulkan di decanter ya untuk memisahkan ammonia water, tar, dan juga tar slag. Tar slag tentu paling bawah, ammonia water dia paling atas. Ya, nanti ammonia water, karena ammonia water itu kan simpelnya adalah amonia yang terlarut di dalam air, maka bisa dong harusnya kita pisahkan amonia dari air ya. Nanti amonianya kita kirim ke amonium sulfat untuk direaksikan dengan asam sulfat yang ada di plant amonium sulfat gitu. Si coal tar-nya ini kita jual ya. Coal tar-nya kita jual ke yang tadi saya bilang bahwa joint venture kita Krakatau POSCO itu punya proses produksi untuk mengolah coal tar sehingga dia bisa mendistillate itu, mendapatkan komponen-komponen lainnya. Ya, kita jual ke mereka, ke samping. Kemudian setelah dirasa cukup bersih coal tar-nya, maka si coke oven gasnya itu masuk ke unit exhauster untuk dikirim ke unit berikutnya, yaitu di sulfur recovery unit. Nih, jadi memang sulfur yang dihasilkan, kalau dilihat dari fotonya ya, itu tidak cukup tinggi kemurniannya. Jadi kalau misalnya sulfur yang kemurniannya bisa sampai 99 sekian persen, itu kan dia sudahlah bentuknya pril ya, bagus, granul gitu ya, dan kuningnya juga bagus. Tapi kalau di sulfur recovery unit yang dipilih di sini, ini konsentrasinya cuma di 80 sampai 85%, dan bentuknya masih bongkahan seperti ini. Ya, untuk prosesnya ini proses absorpsi saja. Ya, jadi didinginkan terlebih dahulu karena ketika kita menaikkan tekanan tadi di exhauster, temperaturnya juga naik ya. Jadi ketika kita naikin tekanan kan kalau gas temperatur juga ikut naik, sedikit naik sehingga kita harus kondisikan lagi, kita harus dinginkan lagi menggunakan ammonia water di sini sehingga temperaturnya turun menjadi sekitar 25 sampai 30 ya. Setelah itu baru masuk ke desulfurization tower. Di desulfurization tower terjadi reaksi ini. H2S bereaksi dengan ammonia water. Jadi ammonia waternya di sini berfungsi sebagai absorben dari H2S sehingga dihasilkan NH4HS di sini. NH4HS-nya mengalir ke regeneration tower. Kemudian kalau setelah itu kita injek dengan kompres air, jadi dia bubbling gitu ya. Nanti si NH4HS-nya ketemu oksigen akan berubah menjadi sulfur, tapi sulfurnya masih bentuk seperti foam, kayak busa kalau misalnya teman-teman cuci tangan gitu ya. Foam ini kemudian dikondisikan di dalam foam tank dan juga melting kettle sehingga didapatkan padatan sulfur sekitar 80% ini gitu. Dan gasnya yang warna merah ini setelah keluar dari desulfurization tower, setelah kandungan H2S-nya turun dari 6 sampai 8 gram menjadi 0,5, HCN-nya juga turun ya. HCN-nya mengalami reaksi yang serupa di sini dengan H2S. Jadi HCN-nya ditambah NH4OH jadi NH4HCN. Turun dari 1 menjadi 0,3, maka si coke oven gasnya itu bisa kita kirim ke amonium sulfat unit untuk produksi pupuk. Nah, untuk pupuk yang dihasilkan, kalau di kita itu standar, kita sudah kerjasama juga dengan Petrokimia Gresik dan grup, bahwa pupuknya sudah cukup masuk untuk standar lah, jadi bisa dipakai dan mereka bisa beli pupuk kita, karena kan Krakatau Steel sebenarnya core bisnisnya itu adalah di baja ya. Kalau Krakatau Steel core bisnisnya bukan di pupuk, jadi kita harus kerjasama dengan Petrokimia Gresik, mereka yang tahu market, mereka yang tahu harus jual kemana, sehingga kita melakukan kerjasama itu untuk sinergi BUMN. Pupuknya cukup putih dan apabila ada pengotor sulfur dan tar yang tinggi, maka warnanya ini sensitif. Jadi kadang kita dapat pupuk supaya kita tahu bahwa proses
salah satu cara supaya kita tahu proses sebelum dari amonium sulfat ini bagus atau enggak dari warna pupuk ini sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya warnanya nggak putih, kehitaman, kalau kehitaman berarti itu banyak kandungan koltar. Kadang kita dapat yang warna biru. Ya, biru itu didapat dari warna dari katalis tadi, katalis saat proses recovery ini. Jadi di sini ada katalis, itu warna biru. Jadi kadang ada liquid yang terbawa ke unit amonium sulfat unit ini sehingga warnanya berubah gitu. Jadi salah satu indikasi mudah untuk kita tahu bahwa apakah proses sebelumnya itu baik atau enggak dari pupuk yang harus kita hasilkan gitu. Ini simple unit produksinya hanya menggunakan saturator ya. Jadi si amonianya dijenuhkan dengan menggunakan asam sulfat yang ditambahkan terus-menerus gitu ya. Asam sulfatnya ditambahkan, kemudian kita dapat sumber amonia juga dari tadi, amonia water. Jadi amonia water yang diperoleh dari unit condensing exhaust tadi dikirim ke amonia stripper, direaksikan dengan NaOH, kita steam saja, kemudian menjadi NH3 vapor. NH3 vapornya masuk ke dalam saturator untuk bereaksi juga dengan asam sulfat sebagai tambahan amonianya gitu. Setelah cukup jenuh, maka nanti si mother liquornya ya, kita bahasanya itu mother liquor, akan lama-kelamaan membentuk kristal di kristal tank. Setelah itu tinggal kita pisahkan saja karena dia sudah mengkristal ya. Kita tinggal pisahkan antara kristalnya dengan si cairannya menggunakan centrifuge dan terakhirnya dengan menggunakan dryer. Sehingga bisa kita packing si pupuknya ke dalam karung-karung seperti ini. Gitu. Setelah kandungan amoninya turun dari yang 7 gram per normal meter kubik menjadi sekitar 0,04, maka coke oven gas siap untuk dikirim ke unit terakhir dari chemical recovery plant, yaitu benzol recovery unit. Di sini prosesnya absorber stripper ya. Jadi sebelum masuk ke scrubber, maka coke oven gas itu didinginkan terlebih dahulu. Kemudian di scrubber, di absorber ini kita tambahkan yang namanya istilahnya wash oil sebagai absorbennya. Ya, jadi wash oil ini akan menangkap kandungan BTX. Ya, BTX itu benzen toluene silen. Warnanya kuning seperti ini si BTX yang kita hasilkan. Kemudian nanti campuran rich-nya ya, rich oil-nya itu akan masuk ke benzol stripper nantinya setelah melalui pemanasan di heat exchanger maupun di tube furnace ya. Jadi teman-teman mungkin sudah punya basic yang cukup baik banget ya. Kalau absorben kita harus operasikan di temperatur rendah tekanan tinggi, kalau benzol stripper kita harus operasikan di temperatur tinggi tekanan rendah menggunakan bantuan steam, sehingga nanti didapatkan crude benzol di sini yang berwarna kuning seperti ini. Ini kita bisa jual sendiri, Krakatau Steel kita pernah jual lokal, kita pernah jual ekspor juga karena memang kebutuhan akan chemical BTX ini cukup tinggi ya di Indonesia dan di dunia. Setelah semuanya si coke oven gas itu sudah dibersihkan ya, sudah melewati unit condensing, sulfur, amonium dan juga BTX, maka coke oven gas tersebut sudah dikategorikan sebagai coke oven gas yang clean atau bersih dan bisa digunakan di unit lain sebagai substitusi fuel yang ada di sana, substitusi natural gas gitu. Terakhir ini hanya berupa tank farm saja, ini hanya tangki-tangki saja untuk menyimpan produk kita dan juga untuk menyimpan chemical yang kita gunakan dalam proses ya. Untuk produk kan kita punya coal-tar dan juga kita punya benzol di sini ya. Ya, jadi nanti kita bisa muat ke dalam truk dan lain sebagainya. Oke. Ya, mungkin itu Pak Song dan juga Bu Winnie, teman-teman yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, mungkin saya kembalikan ke Bu Winnie ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih ya Haikal dan Rozak, sangat menarik dan detail ya. Jadi ternyata begini, ternyata begitu ya. Baik, ternyata kita baru sekitar 1 jam ya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mahasiswa, ayo silakan buka kameranya dan juga silakan kalau ada yang mau bertanya tetap dicatat sebagai keaktifan ya, seperti biasa. Ayo, siapa yang mau bertanya? Halo, ayo ada yang mau bertanya? Pada tidur Bu ini.
Iya nih gimana nih? Kemarin sempat juga ya ada alumni yang cerita. Jadi ada beliau datang ke seminar ya kalau nggak salah di Undip ya. Terus apa? Ada pematerinya gitu. Katanya pertanyaan dari luar ITB sangat berbobot katanya dibandingkan ketika dia seminar di ITB. Jadi ayo kita silakan. Dari zaman dulu, dari zaman Haikal mahasiswa pun dulu ikut kuliah batubara nggak ya Haikal ya? Ikut ya. Dulu kan selalu dicatat ya kalau yang mau nanya kan biasanya dicatat tuh. Ya. Nanti dimasukin nilai akhir. Harusnya pakai gitu ya, udah 10 tahun yang lalu. Ayo silakan. Ayo mahasiswa. Atau kita tunjuk aja Bu ini. Iya, ayo silakan. Ayo dong, curiosity kalian dong. Ini juga sebenarnya ini banyak juga yang. Ini sudah ada yang tanya nih. Oh, Jonathan. Ayo Jonathan, nyalakan dong kameranya dan langsung bertanya aja. Langsung aja ngomong aja. Dong. Anggap kayak lagi di kelas. Baik. Ya, Selamat sore, Ibu Winnie, Pak Song dan Pak Haikal sama Pak Rozak. Izin bertanya terkait dengan penggunaan call tadi yang di Krakatau Steel itu, apakah berbeda kebutuhannya dengan yang di PLTU sehingga tidak terjadi clash kebutuhan gitu antara yang di PLTU dengan yang di Krakatau Steel. Sekian. Oke, terima kasih. Baca penggunaan call di Krakatau Steel apakah berbeda dengan yang di PLTU? Jadi tidak clash kebutuhan gitu. Ini langsung dijawab aja ya Bu ya? Ya, langsung jawab aja. Ya, langsung aja. Ya, izin terkait penggunaan batu bara sendiri, sesuai dengan yang kami jelaskan sebelumnya, bahwa secara garis besar penggunaan batu bara itu ya ini. Jadi rootnya itu sendiri untuk coal itu ada dibagi berdasarkan gross calorific value-nya atau nilai kalorinya dia sendiri. Nah, untuk yang thermal coal itu umumnya digunakannya itu mid sampai dengan low. Jadi thermal coal dengan kadar kandungan kalori yang rendah. Dan sedangkan yang digunakan di steel itu pasti jika digunakan sebagai zat produksi atau sumber reduktor, itu akan menggunakan batu bara yang memiliki kalori tinggi. Nah, kenapa nih? Kenapa yang power plant nggak menggunakan yang high kalori juga? Padahal kan itu lebih besar kalorinya, bisa lebih hemat, bisa lebih dan lain-lain. Aktualnya dalam pengaplikasiannya, harga, kita bahas masalah aspek harga dulu. Harga batu bara berkalori rendah itu hampir seperlimanya untuk harga yang sekarang itu lebih murah dibandingkan dengan kalori yang tinggi. Jadi secara logika bisnis, dengan penambahan jumlah volume yang bisa ditambahkan hanya 2 kali lipat, anggaplah 3.000 kalori ya yang di sini, kita kali ditambahkan volumenya lebih besar, harga totalnya itu tetap lebih murah dibandingkan kita menggunakan kalori batu bara yang tinggi gitu. Dan hal yang kedua yang menjadi aspek pentingnya juga, umumnya batu bara yang kalori tinggi itu memiliki kekerasan yang lebih keras daripada yang batu bara yang lebih rendah kalorinya, sehingga handlingnya dan ketika proses gasifikasi atau combustionnya itu lebih lama dan tidak seefisien ketika hanya ingin menggunakan sumber panasnya, heat source-nya, itu tidak seefisien menggunakan batu bara yang middle range, kalorinya rendah dan kalorinya menengah gitu. Jadi tidak akan bertubuh-tubuhkan penggunaannya karena fungsinya secara rute juga udah sangat berbeda. Itu paling Mas Jonathan ya.
Oke, ya betul ya. Jadi penggunaannya beda ya, beda marketnya ya. Jadi ternyata kalau coking coal juga tidak bagus ya buat pembakaran. Jadi selain harganya mahal, juga tidak bagus untuk pembakaran. Jadi memang tidak dipakai. Saat ini ada ambil dari Indonesia atau ada yang impor? Ya, untuk yang sekarang kita sudah mulai menggunakan batu bara domestik, Bu. Jadi sampai detik ini kemarin percobaan terakhir ya, karena masih trial dan error ya. Di Indonesia itu ada beberapa brand dari sumber Kalimantan yang seperti sebelumnya kami jelaskan itu dari Kalimantan Tengah, itu yang produksi Adaro dan Suprabara. Suprabara itu anak perusahaan Astra. Itu dia tergolong sebagai semi hard dan semi soft, itu kita bisa utilisasi sampai dengan 20% untuk saat ini. Harapannya sih bisa sampai dengan 30 sampai dengan 35%, tapi karena VM-nya sangat tinggi dan kita terbatas karena VM itu kan mempengaruhi volume ya, Bu. Ya. Ya, jadi volume dari sistem teknologi kita itu terbatas di 27.000 gitu. Ketika kita mengambil VM yang lebih tinggi, tidak bisa untuk disalurkan gasnya dan tekanannya juga nanti akan semakin tinggi di ovennya dan lain-lain hal sih, Bu. Gitu. Makanya itu jadi tesis Anda ya kemarin ya. Rating ya. Oke, betul. Baik, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Harusnya banyak nih pertanyaan, karena banyak hal yang baru. Bu. Oh ya, oke. Siapa nama dan NIM? Silakan. Saya Ulsak, Bu. Dari ini NIM-nya sudah ada di... Oh, Ulsak ya? Oh ya, oke. Ya, Ulsak. Jelas ya, Bu ya? Ya, udah ada, oke. Mungkin kalau boleh Ulsak tanya... itu berarti adik kelas ya? Adik, ya kan? Oh iya. Ini maaf, Bu. Kameranya jelas nggak ya? Kurang begitu sih. Ya, udah jelas ya. S2 Bu ini. Iya. Adik kelasnya Haikal dan Rozak. Izin bertanya kalau boleh tahu Mas, tadi kan pada saat di proses gasifikasi di batu bara itu kan menggunakan steam ya. Kalau boleh tahu di Krakatau Steel itu pakai saturated steam atau superheated steam ya? Oke, ya. Berarti pertanyaannya dalam seluruh unit proses coke oven plant kita pakainya steam yang jenis apa gitu ya? Iya. Steam yang kita pakai itu nggak sampai superheated sebenarnya, temperaturnya maksimal cuma berapa? 160, 100, mungkin di 500 mungkin itu maksimal gitu kalau di kita. Jadi untuk keseluruhan proses untuk kita purging pembersihan alat-alat dari coal tar dan lain sebagainya, kemudian untuk kebutuhan proses di tempat lain itu nggak sampai temperaturnya hanya sampai mungkin maksimal di 400-500 derajat Celcius. Itu steamnya ya? Ya, itu steam. Oh, berarti tekanannya gede juga dong? Ya, lumayan, Bu. Betul. Jadi superheated ya. Oke. Ada lagi yang Ulsak? Ini Bu, ini terakhir ya Bu sekali. Tadi kan ada penjelasan mengenai pupuk ya. Saya sebenarnya masih kurang paham itu bagaimana maksudnya kan kalau setahu saya tuh pupuk tuh NPK gitu ya. Ini tuh dalam Krakatau Steel itu pupuk apa gitu maksudnya? Kok tadi ada tambahan kayak sulfur jadi berubah warna itu maksudnya bagaimana komposisi pupuknya gitu Mas? Ya. Saya kesini. Oke. Masih kurang paham sih. Ya, jadi sebenarnya pupuk itu jadi kalau misalnya ngomong pupuk sebenarnya bukan bagian kami ya, tapi sebenarnya pupuk di dunia perpupukan itu nggak cuman NPK, nggak cuman amonia, nggak cuman urea gitu ya. Ada juga pupuk lain yang mereka sebut sebagai amonium sulfat atau bahasanya ZA ya. ZA itu Z-nya apa? A-nya itu dari acid. Nah ini ya. Jadi di pupuk amonium sulfat ini ya komponennya kan ini amonium sulfat dia fokus ke kandungan nitrogen dan juga kandungan S-nya di sini ya. Jadi pupuk ya di amonium sulfat itu yang dilihat dari sisi nitrogen dan juga S-nya. Pupuk lain NPK berarti kan ada fosfor ya, ada kalium gitu kan. Nah pupuk ini nggak ada kandungan fosfor, nggak ada kandungan kaliumnya. Jadi tergantung dari jenis tanamannya juga. Jadi beberapa tanaman, jenis tanahnya gitu ya. Mereka akan memilih nanti akan pakai pupuk yang seperti apa. Dan pupuk amonium sulfat ini sebenarnya pupuk yang sudah komersil di Indonesia sampai akhirnya
Petrokimia Gresik punya plan sendiri yang cukup besar di sana. Itu pun masih kurang sebenarnya kebutuhan pupuk mereka. Makanya mereka mau beli dari kita gitu untuk memenuhi kebutuhan pupuk domestik gitu. Yang tadi dimaksudkan warnanya berubah itu adalah jadi kan sebenarnya amonium sulfat unit ini merupakan unit ketiga dari proses recovery plan-nya. Jadi tadi ada di ini condensing exhauster untuk pemisahan tar, warnanya hitam kan tarnya. Kemudian di sini ada pemisahan sulfur H2S yang katalisnya itu berwarna biru tadi saya bilang. Nah, yang apabila proses di sebelumnya itu tidak optimal, maka akan terlihat dari pupuk yang dihasilkan di amonium sulfat ini gitu. Jadi kalau koltarnya di dalam coke oven gas itu tinggi, maka pupuk yang kita hasilkan di sini akan lebih berwarna hitam, tidak putih seperti ini. Bisa juga berwarna biru karena tadi warna katalisnya, jadi ada liquid entrainment, ada liquid yang terbawa ke unit saturator ini membuat warnanya jadi berubah warna biru gitu. Karena warna amonium sulfat yang bisa digunakan secara langsung untuk di tanaman itu adalah yang warna putih seperti ini. Tentu dengan kandungan free acid maupun nitrogen dan juga sulfur yang sudah tertentu ya sesuai dengan SNI. Seperti itu Mas ya. Oh ya, ya baik, terima kasih untuk Mas Haikal dan Mas Rozak. Sudah cukup Bu Winnie untuk pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Baik, silahkan ada lagi yang mau bertanya? Ya. Maaf, izin bertanya. Oke, Stephanie silakan. Untuk di Krakatau sendiri, apakah ada pertimbangan untuk menggunakan biokokas atau masih kokas aja gitu? Masih. Oh, biokokas. Oke. Saya coba ini dulu ya. Informasi biokokas itu berarti kokas yang diperoleh dari biomass gitu? Ya, gitu ya? Ya. Iya, Pak. Oke, jadi itu bisa kita pertimbangkan tentu dengan melihat hasil blended dari raw materialnya. Jadi yang kita pengen blended coking coal itu memiliki CSR tertentu tadi, coke strength ratio tertentu, coke strength after reaction tertentu dan juga CRI-nya. Seperti tadi penggunaan coking coal lokal itu kan pelan-pelan kita naikkan sambil melihat kandungan si parameter CSR-nya itu. Kita bisa menggunakan, kita sempat kepikiran masukin charcoal, kita sempat kepikiran masukin ban waktu itu bahkan ya, karena kan memang sumber karbon banyak ya gitu, dan tapi itu memang tidak menjadi komponen yang dominan gitu. Sambil kita kaji lagi apakah sumber biomass-nya itu mudah untuk didapat atau tidak. Kemudian setelah kita coba analisis, hitung-hitung lagi apakah CSR yang dibutuhkan oleh blast furnace itu tercapai atau tidak. Karena inti dari kokas ini adalah di nilai CSR. Selagi kita bisa dapatkan nilai CSR minimal 65, maka coke tersebut bisa kita pakai di blast furnace dari manapun sumbernya gitu. Ya. Nambahkan juga ya yang disampaikan oleh Mas Haikal sebelumnya juga, kenapa kokas gitu kan? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kokas itu untuk maintain structure atau untuk mempertahankan struktur dari masing-masing layer dari material itu sendiri. Kita tidak masalah untuk menggunakan jenis C apapun selagi ketika di charge atau dimasukkan terhadap blast furnace atau tanur ini sendiri, itu dia bisa mempertahankan kondisi dari layer masing-masing ini gitu. Ya, anggap saja kita menggunakan charcoal sumbernya misalnya dari kayu apa gitu. Ketika dites dan dia memiliki nilai strength tertentu ya, dan ketika bisa di blending sesuai dengan Mas Haikal jelaskan itu cukup kekuatannya, ya nggak ada masalah. Jadi tidak ada batasan gitu. Yang secara teknikal masuk, secara komersial masuk, ya kami bisa gunakan. Gitu. Oke, cukup menjawab ya, Stephanie? Cukup, Bu. Terima kasih banyak. Boleh, kalau mau nanya lagi boleh, silakan. Ada lagi? Oh, cukup ya, oke. Ada pertanyaan, Pak Sam mau tanya? Oh, Adriansa mau tanya, boleh. Ya, selamat sore Bu, ini Pak Haikal dan Kak Rozak. Ada dua pertanyaan yang mau saya tanyain. Yang pertama, tadi kan sempat dibahas ya, ada dua jenis coal yang bisa dipakai, biasanya itu coking coal atau antrasit. Nah, kalau yang coking coal tadi dibahas banyak, ada blending, crushing. Nah, untuk antrasit sendiri, apakah ada pre-treatment terlebih dahulu sebelum digunakan atau bisa langsung dimasukin ke blast furnace?
Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi ada shifting teknologi dari sebagai reduktornya dari gas ke coal. Tadi kan konsiderasinya lebih ke harga natural gas yang naik ya sejak PTKS berproduksi. Tapi selain dari ekonomi, apakah ada pengaruhnya baik itu konversi atau faktor reaksi dari iron production antara gas atau coal teknologi? Terima kasih. Mas Adriansyah, berkaitan dengan pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama mengenai antrasit. Antrasit memang kami gunakan, tapi dalam bentuknya mungkin sudah familiar juga gitu. Kita sebutnya sebagai PCI, pulverized coal injection. Gitu. Kenapa harus dipulverize dulu? Karena antrasit itu sendiri gunanya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Haikal. Si kokas itu gunanya untuk mempertahankan struktur dan sumber panas ketika dia bereaksi karena reaksinya itu berjalan endotherm, sehingga untuk mendapatkan reaksi di kanan itu butuh sumber panas. Nah, antrasit itu hanya digunakan sebagai sumber panas saja, sehingga sumber panas itu sendiri dikonversi atau dipreparasi dulu menjadi pulverized coal injection. Lalu terkait FS visibility study, sebenarnya gini, FS itu ada beberapa secret yang tidak bisa disampaikan karena berdasarkan komersial dan teknikal, hal-hal yang tidak bisa disampaikan, tapi secara garis besar seperti ini. Untuk produksinya sendiri, tadi sudah dijelaskan gas mahal, sehingga kita shifting dari gas ke batu bara. Nah, yang kedua adalah bahan baku dari DRI itu sendiri. Kalau DRI itu menggunakan pellet. Kenapa pellet nih? Kenapa nggak iron ore biasa? Nah, kita coba kita lihat ya bentuk reaktor dari DRI sendiri. Nah, ini iron ore. Ini kita bayangkan ini sebagai iron ore dan ini adalah tanur tiup ya, blast furnace. Lihat kan, volumenya besar, bentuknya juga besar, gitu ya. Sehingga walaupun dia bentuknya bulky dan dia butuh layer-layer, itu bisa masuk. Tapi coba kita lihat direct reduction. Nah, ini kecil ya. Nah, direct reduction. Ini selain iron, bukan iron ore lagi yang digunakan, tapi pellet. Nah, pellet itu memiliki kandungan Fe konten, Fe-nya macam-macam, misalnya ada yang magnetik, hematite, dan lain-lain, itu lebih tinggi. Dan sumber pellet di dunia ini jauh dari Indonesia, yaitu dari Amerika Latin dan dari Afrika. Sehingga alasan efisiensinya itu menjadi sangat besar. Dari segi teknikal dan lain-lain, itu justru di Krakatau Steel itu belum sesuai dengan rutenya yang umumnya. Karena di Krakatau Steel itu hasil dari hot metal blast furnace itu belum terinstal BOF. Jadi secara teknikal itu tidak dikatakan lazim. Kita hasil dari hot metal ini masuknya masih ke EAF. Dan itu masih banyak hal yang harus dikembangkan oleh Krakatau Steel. Jadi alasan teknikal bukan menjadi alasan dominan mengapa Krakatau Steel shifting teknologi. Seperti itu, Mas Adrian. Oke, menjawab ya, banyak yang bukannya teknikal ya, betul ya, ada hal-hal lain yang dikonsiderasikan juga. Ada yang bertanya, Pak Song mau bertanya, Pak? Pak Hendra mungkin? Boleh tanya, Mas Rozak, Mas Haikal. Siapa? Ini, saya penasaran saja, karena kan tadi disampaikan bahwa batu baranya masih import, tapi sekarang beberapa menggunakan dalam negeri ya. Nah, sepengetahuan saya itu kan di Indonesia ada pabrik semikokas ya, yang di mana di Kalimantan Utara itu, Katulistiwa lah, MEK atau apa namanya. Seandainya semua yang di KS itu menggunakan semikokas, itu kira-kira dampaknya seperti apa ya dibandingkan dengan menggunakan kokas?
Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua adalah berkaitan, tadi sudah bagus sekali, ini untuk mahasiswa juga harus mengetahui betul bagaimana tadi proses yang ada di KS, Krakatau Steel ya, itu terintegrasi betul. Jadi tadi ada pertanyaan tentang amonium sulfat, itu karena memang melepas amonium dan sebagainya, kemudian ada oven gasnya sendiri, COG-nya sendiri tadi dibakar ya untuk memasok panas gitu ya. Nah, kira-kira kalau tadi proses-prosesnya tadi tidak terintegrasi seperti itu dampak ke ekonominya pasti akan sangat dipengaruhi gitu ya. Nah, seandainya dari membandingkan antara namanya investasi dan pengoperasian, jadi capex dan opex-nya begitu ya. Itu dengan proses yang sangat terintegrasi ini berapa ininya mungkin keekonomiannya ya, mungkin dari rate of return-nya dan sebagainya. Itu mungkin secara kasar aja deh. Ada gambaran. Itu aja dulu pertanyaan. Masih ada beberapa pertanyaan sih. Saya curious sekali sebetulnya. Izin ya Pak Som, coba kami jawab. Yang belakang dulu ya, terkait FS. Jadi terkait FS, dari FS ya. Tadi kami sempat share untuk structure cost ya Pak. Ya ini secret saya aja kelewatkan ya. tadi ya. Ya, ini secret gitu. Kami tidak bisa menginformasikan detail berapa return-nya dan lain-lain, tapi jika kita memanfaatkan dibandingkan kita menggunakan heat recovery, itu secara cost labor dan waste management ini itu bisa tercover Pak. Ketika kita menggunakan chemical recovery terus gitu, sehingga kreditnya itu bisa tercover di sini, dan untuk biaya handling dan energi itu bisa tercover dari COG yang kita supply ke rolling mill Pak. Gitu. Jadi saving yang sudah bisa dilakukan oleh KS saat ini untuk membackup biaya investasi dan lain-lain itu dari 4 komponen dari byproduct dan dari COG networknya itu Pak. Gitu. Yang bisa kami sampaikan. Sedangkan untuk semikokasnya sendiri, Oke, mungkin saya tambahan juga untuk yang ke pertanyaan kedua ya. Bahwa sebenarnya ketika kami visit ke China waktu itu, coke oven plant yang mereka miliki di sana itu coke oven plant saja. Jadi dia nggak ada integrasi seperti yang Krakatau Steel punya. Jadi dia benar-benar murni industri kokas lah. Gitu. Jadi dia hanya benar-benar memproduksi kokas tadi, metallurgical coke, lalu dikirim ke nanti ke pabrik baja yang membutuhkan kokas tersebut. Karena memang mereka punya kasarnya, mereka tiap provinsi itu punya pabrik baja lah dulu, istilahnya seperti itu. Karena memang mereka kan produksinya paling tinggi. Nah, jadi untuk coke oven plant yang tidak terintegrasi, ya memang mereka harus mendiversifikasi produk-produk mereka ya. Jadi memang mereka lebih advance untuk pengolahan coke oven gasnya. Jadi mereka nggak cuma untuk bahan bakar aja, karena untuk self combustion di coking plant itu sendiri kan tadi cuma 40%, artinya sebenarnya masih ada 60% yang excess yang mungkin bisa dipakai lagi. Nah, jadi mereka memanfaatkan lebih lanjut si coke oven gasnya. Ada yang dipakai untuk domestic usage Pak, jadi untuk kayak kalau kita pakai LPG, mereka pakainya COG gitu misalnya. Ada yang akhirnya dirubah jadi chemical lain dan lain sebagainya. Jadi memang cara mereka untuk memanfaatkan seluruh komponen, seluruh hal yang didapatkan dari coking coal itu adalah dengan seperti itu untuk pabrik coke oven plant yang tidak terintegrasi. Itu tambahannya ya. Kalau yang semikokas-kokas ya, untuk yang semiko secara teknologi dan secara teknis kami belum pernah memanfaatkan Pak Song. Jadi kenapa pertimbangannya? Yang pertama, suppliernya belum menawarkan. Alasan simpel itu supplier belum menawarkan. Tapi secara alasan teknis, kenapa pertanyaan Pak Song kan, gimana kalau 100% full menggunakan semiko? Nah, semiko itu sendiri, memang secara CSR, kami memahami gitu ya pertanyaan Pak Song itu secara CSR harusnya tidak berubah.
secara CRI tidak berubah, dia tetap kuat dan tetap bisa digunakan gitu. Jadi apa yang menjadi kekhawatiran dan kenapa nggak di-cut aja gitu ya di suhu hanya sampai dengan suhu 1000 derajat Celcius, sudah selesai, semi-cooknya sudah jadi, sudah matang, dan COG-nya bisa lebih digunakan sebagai disuplai ke yang lain dan mendapatkan cost lebih besar gitu ya. Nah, dari segi studi sendiri yang kami pahami bahwa semi-cook itu sendiri pori-porinya itu terlalu besar, Pak. Terlalu besar. Sehingga bagaimana kemungkinan yang terjadi kalau pori-porinya terlalu besar, sehingga kemungkinan dia untuk bereaksi dan membentuk gas itu semakin banyak, Pak. Nah, kita tidak menginginkan terjadinya CO berlebih juga ketika proses peleburan baja. Kenapa proses perubahan dari FeO menjadi Fe? Kenapa? Karena perlu diketahui bahwa iron ore yang kita bawa itu tidak murni iron ore 100%. Ada slag tertentu, ada chemical tertentu yang kalau misalnya itu diteruskan nanti akan terbentuk juga sehingga mempengaruhi konten dari alloy yang kita inginkan, alloy Fe dan C yang kita inginkan kontennya sekian. Tapi kalau kita teruskan dengan ada CO yang berlebih itu, kita teruskan alloy-alloynya bertambah nih, Pak. Nah, slag-nya juga nanti yang harusnya menjadi slag malah terbawa terhadap produk dan menjadi pengotor. Dan kalau sudah masuk ke sistem steel casting atau steel making, itu sudah sulit, tidak bisa dipisahkan. Gitu, Pak Song. Alasan dari yang kami paham. Jadi mechanical property-nya akan sangat mempengaruhi ininya ya. CRI-nya dan CRS-nya dan sebagainya. Oke. CSR, sorry. Coke strength after reaction. Ya, Pak, gitu, Pak. Sementara itu dulu, Bu ini mungkin mahasiswa dulu deh. Silakan mahasiswa, ada yang mau bertanya? Mungkin kalau enggak saya yang bertanya ya. Jadi biasanya kalau di kampus kan diajarnya hanya perancangan gitu ya. Tapi kita pengen tahu nih, kira-kira masalah apa saja sih yang bisa timbul ya pada pengoperasian pabriknya, kan tampak sangat kompleks ya. Mungkin baik dari pembuatan kokas maupun tadi treatment gasnya ya, COG-nya. Kira-kira apa saja kendala-kendala yang sudah yang ada, troubleshooting, terus ya mungkin sedikit cerita kalau boleh ya. Ya teman-teman mahasiswa tahu. Oke, siap Bu. Ini ya. Jadi biar kelihatan, mana sih? Salah satu, oke, mohon izin ya Bu ini. Jadi salah satu trouble yang memang paling sering dihindari juga sebisa mungkin itu tidak terjadi karena prosesnya cukup susah gitu ya, adalah ketika kita istilahnya kalau di kita itu adalah hard pushing ya. Jadi hard pushing itu terjadi ketika tadi saya mau menunjukkan bahwa kokasnya itu susah untuk dipush ya. Jadi ini kan proses untuk pushing ya, untuk mengeluarkan kokas yang sudah jadi keluar dari unit produksi kita, yaitu ini. Jadi kita tekan dari sisi kiri, dia akan keluar ke sisi kanan. Hard pushing itu terjadi ketika terlalu banyak breeze atau fines dari coke yang terbentuk, membuat dia menjadi susah untuk ditekan atau dikeluarkan. Yang terjadi adalah teman-teman di lapangan harus istilahnya mengorek secara manual, Bu. Ya, jadi mereka memang harus pakai pakaian khusus untuk temperatur tinggi ya. Jadi memang karena itu masih bara bertemperatur 1200, dan apabila itu terjadi yaitu mereka harus mengoreksi kokasnya itu secara manual gitu. Dan apabila hard pushing terjadi, maka kadang si pushernya tadi, si machinery-nya itu jadi, karena memang dia dipaksakan kan keras, dipaksakan, lalu dia ada interlock sendiri kan biasanya di machinery itu, lalu dia ngejam sehingga si machinery yang panjang tadi itu nyangkut di dalam chamber tadi, dan itu sangat-sangat menyulitkan. Tentu kita nggak pengen si machinery kita rusak, karena machinery itu lumayan tinggi investasinya, mungkin 1/4 setengah dari
seluruh investasi kita gitu, jadi tidak diinginkan. Ya, dari sisi pekerjaannya tentu jadi lebih sulit ya, karena mereka harus secara manual menggali, mengorek, dan itu pun belum tentu sempurna kan, karena masih harus lebih dalam lagi mereka harus mengorek supaya semua dari hard pusing itu kokasnya itu bisa keluar. Dan ada resiko-resiko lah tentu saja, karena selama proses perubahan tadi ada gas, jadi ada COG juga yang mereka harus terpapar gitu secara untuk dalam waktu singkat gitu ya. Kemudian ada panas, dan juga ada kemungkinan jatuhan dari kokas itu yang masih membara. Jadi ya kebayang teman-teman di lapangan kalau misalnya itu terjadi. Hard pusing itu hanya terjadi apabila memang pertama salah satunya waktu itu kita pernah kejadian adalah karena coking coal-nya sudah terlalu lama kita simpan waktu itu. Jadi kita beli misalnya bulan Januari, tapi kita baru pakai mungkin setahun ya, mungkin setahun. Karena memang secara optimal umur si coking coal paling lama untuk kita storage itu 2-3 bulan ya. Lebih dari itu maka kualitinya akan menurun, dan apabila kualitinya menurun maka kokas yang dihasilkan juga menjadi lebih buruk, atau si fines-nya yang ukuran kecil-kecilnya itu akan menjadi lebih banyak, dan apabila itu terjadi maka hard pusing akan terjadi, dan itu sangat menguras waktu, menguras energi, resikonya tinggi, dan itu tidak diinginkan lah untuk proses coke oven plant. Jadi itu tadi, selain memang blending itu mendominasi komponen price dalam biaya produksi, dia juga mendominasi trouble yang terjadi di dalam coke oven plant itu sendiri. 60% mungkin trouble disebabkan oleh blendingan, itu bisa terjadi gitu. Mungkin ada tambahan dari Jack. Ada tambahan mungkin lagi? Oh, ada. Ini juga ya, berarti labor atau pekerja yang standby juga lumayan banyak dong ya kalau seperti itu. Banyak. Kita satu shift berapa orang? 40, 50. Kita total itu 200. Bagi 4 ya? Dibagi 4 ya sekitar 50 Bu, untuk satu coke oven plant. Nah, selain itu juga di Indonesia ini kan hampir semua teknologi owner itu tidak pernah mempertimbangkan bahwa di Indonesia ini masih secara listrik itu nggak stabil Bu. Ya, listrik nggak stabil, sehingga kapanpun, karena kan di KS itu sendiri kan kita belum punya kita sistem di KS ya, berbeda dengan GV kami, sistem di KS itu masih bergantung dengan power source dari PLN. Nah, sehingga ketika PLN menurunkan tekanan, menurunkan konsumsi listrik, misalnya ada kejadian seperti tahun lalu 2 tahun yang lalu ya, yang terjadi blackout di Jawa itu, nah itu pasti sangat berdampak ke kami. Nah, ketika itu terjadi, otomatis yang pertama terjadi kan untuk mempertahankan kondisi aman, karena itu kan oven ya, oven. Ketika untuk mempertahankan kondisinya agar tetap aman, tidak terjadi ledakan, sehingga ya hal yang pertama dilakukan adalah gasnya di flare atau dibuang. Dibuang ke lingkungan, dan itu kan menjadi polusi dan apa. Dan lalu apa yang kita lakukan kan ketika itu? Maka gasnya kita bakar secara spontan menggunakan sistem flaring di sana, dan setiap tower-tower yang ada itu pasti terjadi flooding. Ibu kebayang tiba-tiba gasnya harusnya dia entrance gitu ya, mengalir terus, tiba-tiba stop dan ada tekanan lonjakan, setiap tower itu terjadi flooding, dan harus setiap labor, setiap orang-orangnya itu harus langsung mengondisikan setiap pompanya dan lain-lain. Nah, itu menjadi hal yang troubleshooting yang sangat kompleks di kami. Gitu. Oke. Dan yang lainnya juga seperti yang disampaikan oleh Haikal juga terkait troubleshooting ringan ya, kontaminan yang terjadi di amonium sulfat, kontaminan yang terjadi di proses BTX, itu hal yang menjadi rutinitas. Dan hal-hal yang menjadi rutinitas itu bagaimana penanggulangannya, troubleshootingnya terhadap kondisi operasi kami. Karena kondisinya, pabrik chemical recovery plant itu serial, ya ketika terjadi masalah di C, kita cek di B. Ketika di B, kita cek di A. Nah, rentetan sebelumnya itu yang kita kondisikan ya sesuai dengan basic kita ya hanya 2 hal, yaitu dari segi tekanan dan dari segi temperatur operasinya.
Dan ketika itu semua sudah tersolve dan sudah sesuai, ya dari segi balance materialnya sudah sesuai atau belum. Itu aja sih, Bu, untuk secara simpelnya. Karena kalau secara detailnya sangat jelimet ya. Mungkin dari saya adalah sangat challenging ya, karena tadi ini seperti kayak call to chemicals juga ya, karena tadi banyak banget bahan kimia yang dihasilkan, dan sebesar Krakatau Steel ternyata memang masih pakai PLN ya, karena memang nggak terlalu banyak ya listriknya ya. Berapa megawatt kira-kira? Waduh, tagihannya kami nggak kopi, Bu. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan yang lain? Nah, kalau enggak, nah ini biar kita bangun semua nih ya, takutnya mungkin karena ini biasanya kuliahnya kan di kelas ya, jadi udah capek dan sampai 5:30. Nah, ini mumpung kayaknya kesempatan nih bisa online ya, bisa di kosan masing-masing, bisa agak bersantai. Sekarang dari Haikal dan Rozak, boleh dong ngasih pertanyaan ya ke mahasiswa, yang bisa jawab nanti dikasih hadiah. Sama juga deh, jadi ada 3. Ini ada gantungan kunci yang London, ada 2. Mana ya? Ada 2. Terus ada apa ini? Ada magnet yang Jepang. Ayo nanti next time kita bisa bagi. Oke, boleh, Bu. Ya, Ngacung semua ya. Nanti saya akan lihat siapa yang pertama kali ngacung. Oke, semua on? Halo? Sudah? Suaranya dong, suaranya. Ada siap nggak? Siap? Yang nanti yang angkat tangan harus open cam. Ya. Halo? Masih semua siap semua? Siap ya? Oke ya, yuk. Oke, jadi pertanyaannya cukup mudah sih sebenarnya kalau memang tadi memperhatikan ya. Jadi kenapa pada akhirnya PT Krakatau Steel memilih jalur chemical recovery plan untuk post production-nya dari coke oven plant gitu. Ya, angkat tangan dulu, angkat tangan silakan. Siapa yang mau? Ya, Steve. Wah, kalau ini baru aja ya kalau pertanyaannya Steve. Ya, Steve, open cam, Steve. Ya, silakan. Baik, mungkin mau izin menjawab. Tadi tuh kalau nggak salah karena alasan dari lingkungannya. Soalnya kalau misalkan langsung dibuang begitu saja, cuma diambil thermalnya, bakal terlalu bahayalah polusinya. Jadi kayak dipilih produksi dari menjadi chemical daripada cuma diambil panasnya. Oke. Boleh, Bu, benar, Bu. Oke, satu yang kita bisa pilih ya. Oke, pertanyaan kedua dari Rozak, silakan. Steve udah dapat hadiah dari saya waktu yang lalu. Oh, pemburu hadiah. Itu. Oke, silakan Rozak. Oh iya, untuk pertanyaan dari saya cukup simpel juga. Jadi dari beberapa basic yang sebelumnya disampaikan bahwa batu bara itu ada beberapa rute, gitu ya. Bisa dijelaskan kenapa batu bara yang memiliki nilai kalori lebih tinggi itu lebih cocok digunakan di steel production atau mineral production, gitu aja sih. Oke, silahkan. Ada yang mau jawab? Tadi udah dijelaskan loh. Oke, Ustaz, silakan. Ustaz mau jawab? Silakan. Bisa di open cam dan atau open mic-nya. Maaf Bu, ini internetnya agak macet. Tadi heating value-nya bukan ya, Mas? Heating value-nya bukan. Iya, ya, kalori value ya. Betul? Udah sempurna belum? Udah. Oh, iya, pertanyaannya itu tentang calorific value-nya. Kenapa yang calorific value tinggi lebih disenangi digunakan di produksi steel? Ada. Oh, ini apanya? Kalau nggak salah, ininya lebih sedikit ya, apa namanya? Aduh, kok saya lupa ya. Pokoknya itu ada lebih sedikit. Apa namanya itu? Kalau nggak salah, energi pembakarannya bukan ya? Gue lupa saya, Mas. Oke. Masih kurang tepat ya, Ustaz ya. Yang lain tahu. Mungkin hadiahnya ini aja kali ya. Jangan dong, saya ngasih. Ada yang lain coba mungkin? Ayo. Kenapa tadi dipakai
Siapa lagi nih? Hanif, ya Hanif. Wah, Hanif nih yang penelitiannya tentang kokas nih. Hanif. Mungkin tadi alasannya karena nggak cuma karbonnya yang dipakai, tapi ya emang panasnya itu sendiri dipakai untuk pada blast furnace itu ya. Oke, ya Bu. Cukup menjelaskan tadi ya tentang karbonnya, soalnya nggak disebut dengan Mas Ulsak ya. Jadi memang karbonnya tinggi dan lebih senang digunakan di di steel dengan karbon tinggi. Oke, ya, oke deh Hanif, nanti bisa diambil di lab. Satu lagi Pak Tong, silakan. Kasih pertanyaan. Saya dong tuh Mas Haikal sama Mas Razak. Dari kami pertanyaan. Oh iya, dari para pemateri ini. Iya, jadi tadi kan sudah dijelaskan proses produksi kokas itu sampai temperatur 1200 ya. Lalu bagaimana cara kita menurunkan temperatur si kokas itu dari 1200 sampai akhirnya kita bisa gunakan di blast furnace. Ini ada cari jawaban dari ChatGPT nih kayaknya Mas. Gimana kalau di Krakatau Steel sudah menggunakan ChatGPT? Oh, Adriansah nih. Oke, silakan. Oke, Adriansah. Mau coba jawab. Jadi setelah kokas itu terbentuk di sekitar 1200 lewat itu ya, lewat charging itu. Jadi ada sistem namanya yang sistem quenching. Jadi kokas itu bisa didinginkan oleh wet gas atau bisa juga lewat nitrogen. Dan setelah itu, setelah di quenching juga diangin-anginkan lewat warp. Oke, tepat ya. Yang tepat, oke Bu. Sip. Jadi tadi buat tadi siapa? Steve, Hanif, dan Adriansyah ya. Nanti minggu depan. Steve, Adriansyah, dan Hanif. Hanif, 3 orang deh. Oke, alhamdulillah terima kasih banyak sekali ya yang bisa kita pelajari dan baik dari sisi teorinya ya, kemudian sisi teknik kimianya ini kental sekali nih, terutama kolomnya tadi kolom absorpsi dan sebagainya, kemudian termasuk ilmu tentang troubleshooting yang jarang kita dapatkan di kampus ya, karena rata-rata kalau di kampus kan pasti merancang lagi ya, tapi kita nggak tahu ternyata misalkan ketika di-push agak susah terus mampet harus dikorek-korek, itu kan kita tidak tahu ya, hal-hal seperti itu pasti mau di buku manapun nggak akan ada gitu. Nah, justru itu sebenarnya dari para alumni, daripada praktisi untuk kuliah tamu di kuliah pilihan ini biar pengetahuan kalian lebih banyak ya. Oke, untuk penutup ini ada sertifikat nanti dari kita kirim aja ya via email untuk Abdul Razak dan juga untuk Haikal ya, untuk Pak Haikal. Oke, terima kasih banyak dari Pak Hardev sebagai ucapan terima kasihnya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya buat kita semua. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Kita mungkin bisa reaction. Udah pada lupa ya pakai Zoom biasanya. Cepat ada reaction-nya gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Yuk kita foto dulu terakhir. Udah agak lama nih, kita jarang banget ya untuk. Ntar saya remove pin-nya dulu. Di sini kita, oke, sudah pada buka. Nggak apa-apa, buka aja biar ketahuan kalian lagi di taman, lagi di kafe, lagi di yang lainnya sekali-kali ya. Nah, nggak apa-apa. Boleh di mana saja. Ya, yang lain teman-temannya mau ikutan juga boleh, atau mungkin emang sekalian bareng-bareng ya. Pak Hendra lagi jalan pulang, Pak Hendra, macet nggak? Lagi jalan pulang Bu, lagi di TSM Bu, macet Gatsu Bu. Seperti biasanya itu perjuangan banget ya ke daerah sana ya. Oke. Ini pelari maraton ini. Dadakan Pak. Oke, sudah. Yang lain, ayo dong. Kita buka. Yang lainnya belum. Ya dong. Ayo. Kamera on, please. Video on. Para dosen-dosen berkomitmen nih full face terus biar suasananya sama kayak offline, tapi juga bisa direcord ya. Kan yang paling penting kan record ya. Oh ini yang udah habis laptek udah pada selesai kah? Belum? Ada yang habis dari laptek ya tadi? Udah beres. Oke, kita foto ya. Halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua.
1, 2, 3 dan halaman ketiga. Oke, mudah-mudahan hari ini kalian bisa mendengarkan ya, baik dari kamar kos, dari lebih santai, tapi tetap dapat ini ya suasananya. Kemudian tadi juga ada yang dari luar ITB ya, mudah-mudahan juga dapat ilmunya juga ya, walaupun nggak ada sertifikatnya. Oke, dengan demikian kita tutup. Makasih banyak Pak Haikal, Pak Rozak atas ilmunya. Nanti selamat wisuda ya, nanti bulan April ya. Oke, mungkin bisa ikut arak-arakan or something. Terima kasih. Ya, tapi kita belum tahu ya wisudanya di mana nih nanti. Masih mau ikut arak-arakan. Oh, ya. Oke, sampai ketemu minggu depan untuk para mahasiswa. Oke, terima kasih. Ya. Pak Rosa.